sampaikan aja. Misalnya ada 3 ya, ini pasalnya ya. Mengenai pasal yang mengenai pasal yang kita juga melaporkan beliau itu terkait 3103 KUHP untuk 45A dan 2006 beliau mengatakan hal tersebut di olong-olong karena di sini kami juga meminta beliau untuk bisa membuktikan perkataannya yang mengata-ngatai Ibu Emma Waroka itu nenek-nenek ya. Jadi dia harus membuktikan dong bahwa Ibu Emma Waroka ini pernah punya anak, punya cucu ya. Dan jika itu tidak bisa dibuktikan tentu ada konsekuensi hukum. Dan Ibu Emma Waroka berhak mengambil langkah hukum. Iya betul, karena juga ini jangan sampai terjadi lagi. Teman-teman semuanya pasti tahu tidak etis seorang wanita di Indonesia ini kita panggil nenek, betul nggak? Selain nenek kita sendiri. Misalnya ada seorang ibu ya, misalnya siapalah, Nek Wati misalnya yang punya restoran ini. Itu tuh ada tuh misalnya Suciwati, Nek Suciwati. Kira-kira saya bakal dapat apa dari ibu itu? Sudah pasti akan sangat tersinggung, sudah pasti itu panggilan yang melecehkan juga, body shaming juga ya kan, untuk mengata-ngatai orang yang ya gitulah ya, tua bangka lah atau apa. Itu kan istilahnya sama aja kayak tua bangka, nenek, kakek lu, tua lu apa kayak gitulah. Jadi itu sangat tidak etis sebenarnya bahasa-bahasa seperti itu dilakukan di depan media dan disiarkan secara masif di sosial media yang ditonton sekian juta orang. Bagaimana coba cara berkomunikasi yang elegan dan berkomunikasi yang baik tidak ada sama sekali. Tujuannya apa? Saya juga pengen tahu. Tujuannya kamu tuh manggil saya dengan sebutan nenek Emma Waroka itu apa? Gitu loh. mungkin nggak sih kalau yang bersangkutan memang menganggap seorang KMA ini usianya lebih tua dari beliau. Lebih tua itu bisa kakak, ya pada umumnya orang Jawa saya biasanya manggil mbak, gitu. Atau yang formal adalah ibu. Tapi bahasa nenek tidak pernah ada. Tidak ada pernah kita memanggil seseorang tetangga kita, nek, ibu siapa? Gak akan ada orang menteri, bu siapa, pejabat, gubernur panggil nek, coba. Silakan, kalau untuk yang lebih tua, nggak mungkin. Jadi nenek itu tendensinya seperti mengejek. Iya, jatuhnya lebih ke sana kalau kita pakai logika yang akal sehat kita gitu. Dan itu sangat tidak pantas dilakukan pada saat kita juga ya sama-sama memang semua orang juga tahu ada masalah. Backgroundnya kan ada. Backgroundnya sudah ada bermasalah sebelumnya dengan saya yang hadir di sana. Lalu kalimat setelah dan sebelum nenek itu sendiri teman-teman bisa simpulkan sendiri. Itu bukan panggilan mesra atau bercandaan di tongkrongan gitu ya. Itu saat dia sedang press conference. Ya. Seperti itu. Jadi kan yang disebut tidak hanya KMA ya. Iya, memang itu. Iya, sepertinya seperti itu, makanya saya mempercayakan kepada tim yang Masulan juga, ya kita sama-sama perempuan, kita saling support. Dari Malasari juga cewek wanita juga yang sama-sama kita support. Jangan ada body shaming juga gitu loh, dengan memberikan julukan seperti itu di depan umum saat press conference. Tujuannya apa gitu kan? Dan tidak terpuji lah perbuatan seperti itu, harus ada efek jerah sih. Ada bukti. Iya, laki-laki pada wanita menyebutkan nenek dengan bahasa yang seperti itu di suatu kondisi di mana kita tahu kondisinya itu sedang ada masalah memang. Dan beliau ini melakukan press conference yang mana pasti disiarkan secara masif, luas, siapa aja bisa akses loh itu, bisa dengar dan bisa lihat. Apa mungkin ada rekaman? Ada mas, ada. Ini video yang tayang di Raven Entertainment tanggal 18 Agustus. Dari menit ke-8 sampai dengan 8.15.
dampaknya tuh pasti ada yang ngecek kita. Bayangkan ya kalau mereka malah bilang saya nenek gitu kan. Sementara saya berusaha banget dengan usaha saya sendiri di bidang fitness, di bidang kebugaran, dan di dunia entertainment itu. Kita semuanya nolak tua lah di dunia entertainment, gimana caranya OP lah apa gitu kan. Aku berusaha sehat biar kelihatan dunia masih tetap fit gitu. Ini malah dipanggil seperti itu. Marah sebenarnya sih kesel banget sih. Cuman kan nggak bisa, harus keselnya tuh harus yang benar gitu loh. Keselnya tuh harus yang benar, jangan tahu orang kayak gini ngomong sembarangan lagi. Itu sih mas. Oh enggak, pokoknya tetap harus sesuai dengan ini aja dia. Apa? Buktikan. Menunggu jalur hukum mas. Iya, jadi gini, saya perlu sampaikan bahwa pertama-tama perkaranya Dendi Kemalasari semalam sudah dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin besok dia akan press call karena dia menggunakan status hukum dari Bang Firdaus. Hari ini Mbak Emma juga menggunakan kantor hukum Kalijaga. Saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Emma sekarang juga mensumir memberikan somasi terbuka kepada saudara No, ya, yang kami duga telah menyampaikan bahasa yang menyerang kehormatan, bahkan berpotensi penghinaan terhadap seorang Mbak Emma Waroka, yang dimana penyebutan nenek tersebut menurut kami itu adalah ada dugaan penghinaan di sini. Ya, dari kata-katanya dia kita lihat, dia harus buktikan bahwa Mbak Emma ini punya cucu gitu loh. Sebagai advokat harusnya kan menjadi contoh dalam berkomunikasi, dalam bersikap. Karena Anda sebagai seorang advokat. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih menyebut nama nenek juga? Emang tidak ada nama lain kakek, ibu dan lain sebagainya? Berarti kan ada sesuatu yang dia sembunyikan, yang dia harus sampaikan kepada penyidik bahwa apa yang dia katakan itu tidak menghina dan lain sebagainya. Setelah somasi terbuka ini, termasuk kami akan melakukan somasi tertulis kepada bersangkutan. Dengan tujuan kami, dia harus mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan kepada publik. Karena terus terang ini sangat merugikan klien kami. Ya kan, orang jaga dengan dengan mungkin olahraga, penampilan yang cantik dan lain sebagainya, malah dibilang nenek-nenek lagi. Nah ini yang kami minta supaya pasal disampaikan tadi Kasih sudah sampaikan. Nanti juga itu akan menjadi pertimbangan kami untuk kami laporkan ke pihak kepolisian. Selama dia tidak bertindak baik untuk mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan ucapannya. Karena pasal yang disampaikan dilaporkan oleh Bergi itu pasal yang sama. Dan juga mungkin Mbak Emma akan bersikap kalau memang tidak ada etikat baik pasti akan dilakukan pelaporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini juga supaya memberikan efek jerah juga kepada semua advokat itu kalau berbicara supaya tidak menyerang dia berpotensi menghina. Apalagi ini bukan karena ada body shaming. Ya, kalau Anda tidak puas sama baik, maka bisa telepon, komunikasi. Dan kenapa harus menggunakan kata-katanya? Kalau menurut Mbak Emma sendiri kan merasa sangat dirugikan. Dia capek-capek, dia menjaga bodinya, bahkan dengan dia mungkin membeli ya skincare untuk supaya tetap muda kalau dibilang nenek-nenek. Ini yang menurut kami sesuatu yang harusnya tidak disampaikan oleh seorang advokat. Dia kan harusnya memberikan nasihat hukum yang baik dan benar kepada kliennya. Ya kalau dia memang merasa menyampaikan sesuatu kepada publik, dia sampaikanlah sesuatu yang fakta, sesuatu yang benar. Kalau dia bisa nggak membuktikan bahwa Mbak Emma Waroka punya cucu, dia punya anak, ya, dia sudah punya cucu, bisa nggak dia buktikan itu? Makanya kami mau sampaikan, somasi terbuka kepada yang bersangkutan, ya, Pak Novini untuk segera membuktikan ya, kepada publik mengklarifikasi bahwa benar apa yang diucapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ya, semua orang di negeri ini equality before the law. Semua orang punya hak dan kedudukan sama di kalau permohonan maaf itu udah pasti kalau memang dia bersalah, tapi penegakan hukum kan tidak harus selesai dengan permohonan maaf. Kita minta pembuktian apa yang disampaikan itu benar dan itu harus dibuktikan dengan fakta. Mungkin kakaknya Mbak Emma mungkin dia pernah lihat, oh dia sudah punya cucu. Kan kita orang hukum kalau bicara harus fakta dong. Masa omong-omong? Cukup ya? Oke, thank you.